Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk pejuang PPG. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Fitri Rahmayani, alumni PPG Angkatan 4 tahun 2021, Pendidikan Matematika di Universitas Nusa Cendana, Kupang. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman saat UKOM saya kemarin, yang alhamdulillah sempat terekam oleh saya. Walaupun saat itu saya baru menggunakan aplikasi rekam layar, sehingga settingannya belum benar yang mengakibatkan suara dosennya tidak terekam. Saat itu saya mendapatkan undian ke-11 dari 12 orang guru pada kelas SMA. Saat itu sekitar jam 1 siang. Jadi koordinasinya melalui WA grup seperti link Google Meet dan pemberitahuan undian keberapa yang diminta untuk bergabung, dan waktu masing-masing kita diberikan waktu 30 menit. Jadi saat undian kelima silakan masuk, itu pemberitahuannya di grup gitu ya. Saat awal kita setelah masuk pada room UKOM itu, maka kita perkenalan dulu. Oh, sore Bu, di sini masih siang. Saya di Sumatera, Pak, Jambi. Iya, Pak. Terus kita share screen perangkat yang akan kita paparkan. Nah, perangkat di sini hanya satu dari 3 yang akan kita gunakan pada PPL nanti. Iya, Pak. Iya, Pak. Izin share ya, Pak. Kemudian pertanyaan yang pertama yang saya dapatkan, apa alasan Ibu memilih perangkat materi ini untuk diujikan? Selanjutnya, silakan dipaparkan inti dari rencana pembelajaran Ibu. Nah, alasan saya seperti ini, Pak. Nah, RPP yang saya pilih itu kaidah pencacahan materi kelas 12. Kenapa saya memilih ini? Karena materi determinan sudah di peer teaching. Nah, ini kan belum dinilai dan belum dikomentari. Nah, saya berharap ada komentar dari Bapak Ibu untuk kesempurnaan RPP saya. Nah, kaidah pencacahan ini kompetensi dasarnya menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. IPK yang saya turunkan itu memahami konsep kaidah pencacahan melalui fakta yang diberikan. Yang kedua, menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Jadi sebatas aturan dan penjumlahan dan perkalian melalui masalah kontekstual. Nah, KD4-nya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. IPK yang saya turunkan itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran ini menggunakan model PBL, diskusi kelompok tanya jawab. Terus peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pencacahan. Nah, di sini diharapkan PPK yang didapatkan itu aktif bekerja sama, disiplin, dan tanggung jawab, jujur dan teliti sebelumnya tadi. Terus pendekatannya sudah saya sampaikan tadi, modelnya PBL, pendekatannya saintifik dan TPFTK. Kemudian pada langkah-langkah pembelajaran itu, sebelum pembelajaran saya mengunggah materi ajal LKPD di GCR, walaupun luring Pak, tapi mempermudahkan ke GCR dan di GCR. Kemudian peserta didik mendownload. Nah, pada pendahuluan itu ada orientasi, kemudian apersepsi. Nah, apersepsi di sini guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang kemungkinan suatu kejadian. Kemudian mengaitkan kemungkinan suatu kejadian dengan kaidah pencacahan. Kemudian pada kegiatan inti, nah pada orientasi itu ditampilkan tayangan PPT terkait materi pencacahan. Kemudian siswa diarahkan untuk menjawab
Bagaimana cara menentukan kemungkinan suatu kejadian atau suatu percobaan? Kemungkinan suatu percobaan. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk mengerjakan LKPD. Kemudian membimbing penyelidikan. Nah, jadi guru melakukan diskusi dan tanya jawab atas penyelidikan yang mereka lakukan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Jadi siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian diberi kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Yang tahap yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini guru mengkonfirmasi jawaban atau mengklarifikasi dan menguatkan hasil diskusi peserta didik. Kemudian kegiatan penutup, siswa diminta untuk mengerjakan latihan sebagai evaluasi. Proses penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus dosennya bertanya, pembelajaran daring atau luring? Nah, saya jawab ini, luring, Pak. Kemudian dosennya bilang gini, di sana ada PPK dan TPACK. Apa itu PPK dan TPACK? Nah, saya jelaskan seperti ini. Itu pembelajaran abad 21, TIPEK itu di mana pembelajaran itu mengintegrasikan teknologi, pedagogik, content knowledge. Teknologi di sini ya saya menggunakan GCR, PowerPoint, terus gambar-gambar pada PowerPoint itu. Kemudian pedagogiknya itu model pembelajaran, kalau kontennya itu materi ajar, yaitu kaidah pencacahan. Pertanyaan selanjutnya, nah di RPP yang Ibu tayangkan itu ada communication, collaboration, 4C, dan lain-lain. Apa itu 4C? Kemudian saya menjawab, itu pembelajaran abad 21, Pak, yang terdiri dari 4C. 4C itu komunikasi, creativity, sudah tuh kolaborasi, sama satu lagi apa ya? Apa satu lagi ya? 4 pokoknya, Pak. Komunikasi ada dari sini, Pak. Komunikasi, kolaborasi, kreatif, kritis. Oh, kritis, Pak. Yang satu lagi lupa. Ya, critical thinking ini. Dalam rancangan pembelajaran yang Ibu buat, adakah HOTS di sana? Ada, Pak. Karena pembelajaran HOTS itu pembelajaran yang menggunakan proses berpikir kompleks, di mana siswa dituntut untuk memahami dan menganalisa. Terus dosennya bilang gini, kan level kognitif ada banyak ya? Ya. Nah, HOTS pada level itu di mana? Kalau pada level kognitifnya itu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, HOTS itu pada level yang mana? Jadi siswa diminta untuk menguraikan materi, menyimpulkan, mengaitkan, mengaitkan dan menganalisis. Dari mana Ibu mendapatkan C4, C5, dan C6? Ya. Apa nama taksonominya? Bloom dan Anderson, Pak. Dan Anderson. Awalnya sih si Bloom, taksonomi Bloom, si Bloom menemukan itu, yang pernah saya baca, Bloom itu pertamanya kata benda itu kayak pemahaman, penerapan, kemudian diganti menjadi kata kerja oleh Anderson. Jadi untuk penghargaannya itu dikasih nama Bloom dan Anderson, jadi mengganti kata kerja. Terus dosennya nanya gini, apakah HOTS itu hanya terdapat pada evaluasi saja atau ada pada bagian lain? Pada perumusan IPK, pada tujuan pembelajaran, pada langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi, Pak. Bagaimana cara membuat IPK? Rumusan IPK itu diturunkan dari KD, di mana KD itu kita acuannya itu Permen nomor 37 tahun 2018. Yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Iya, Pak, menggunakan, jadi dari KD diturunkan IPK menggunakan KKO yang pada level C4, C5, C6.
Model apa yang Ibu gunakan? Saya jawab, problem based learning, Pak. selanjutnya dosen itu nanya, Iya, Pak. apakah model itu termasuk kategori model pembelajaran berbasis HOTS? Iya, Pak, karena dia berdasarkan salah satu model pembelajaran yang menggunakan HOTS itu PBL, karena dia berbasis masalah. Dari masalah siswa menurunkan konsep, dapat menurunkan konsep dari masalah itu. Itu kan salah satu. Nah, salah duanya apa, Bu? Katanya gitu. Salah duanya project based learning, Pak, PJBL. Pertanyaan selanjutnya, model-model pembelajaran abad 21 apa saja yang Ibu ketahui? Saya jawab, Kalau saya baca modul pedagogiknya itu ada model PJBL, terus ada model apa, blended. Ya, yang abad 21 itu Pak yang saya baca, blended sama apa tadi? PJBL sama PBL 3. kemudian dosen itu bertanya, selain model pembelajaran abad 21, model apa aja yang Ibu ketahui? Kemudian saya jawab, Ada, Pak, discovery, inquiry. terus apa yang mendasari Ibu dalam Itu, Pak. memilih model ini? Saya jawab, Kalau melihat dari dasar atau konsep dari materi itu, Pak. apalagi, kata dosennya. Kemudian saya jawab, Konsep dari materi. Kalau misal kayak gini, kalau kayak matrik itu kan konsepnya. Terus kalau kayak ini, kalau discovery kan kayak menemukan itu seperti aturan sinus dan kosinus karena turunan dari teorema Pitagoras. Nah, jadi kan itu kan menemukan rumus. Kalau menemukan rumus kan kita pakai discovery. Kemudian kompleksitas materinya, ya dari materi juga sih, Pak, tingkat kesulitannya. apalagi, Dari audiens peserta didik, Pak. Ya, jadi lihat tiap kelas itu beda gini, antara misalnya IPA dan IPS tuh beda kemampuan, beda tahap pemikiran mereka. Jadi saya harus melihat peserta didik itu dulu. Observasi sebelumnya, Pak, berdasarkan observasi. Waktu, Pak, waktu pembelajaran, ketersediaan waktu. Tidak ada lagi, Pak. Tidak ada, saya taunya itu. Oh iya, Pak, ya, dari gurunya berarti kemampuan gurunya menguasai materi. Materi juga, model juga, kemampuan itu juga. Ya, model itu ke pedagogik tadi, Pak, ya. Oh iya, bisa juga, Pak. Tidak terpikir saya, Pak, situ. Sarana juga, ya. pertanyaan selanjutnya, model PBL yang Ibu gunakan itu berdasarkan teori belajar apa? Terus ditanya, apa itu konstruktivisme? Iya. Iya, Pak, konstruktivisme. Kadang ada konstruksi berarti membangun berarti sesuatu yang dibangun oleh siswa berdasarkan tahapannya. Jadi manfaatnya bagi siswa itu bisa melakukan keputusan atau mengambil keputusan, memperoleh ide dan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, teori belajar apa aja yang Ibu ketahui? Dan saya jawab, ada, Pak, teori belajar kognitif, behaviors, humanistik. wah, Ibu lancar sekali ya menjawabnya. Sudah apa? Kan siang, Pak, jadi banyak waktu menghafal. Tadi Ibu gunakan pendekatan saintifik. Saya Apa itu coba aja, pendekatan Pak. Saintifik?
Nanti Bapak luruskan kalau salah. Kalau kognitif itu ilmu pengetahuan, berarti berpikir, menekankan kepada pemahaman daripada mengingat. Kalau konstruksi tadi membangun. Terus kalau behaviors berarti stimulus respon, kuncinya gitu, berarti tingkah laku, pemberian penguatan atau bentuknya pengulangan. Kalau humanistik apa ya? Memanusiakan manusia. Berarti meningkatkan potensi yang ada pada siswa. Misalnya guru membuat lingkungan kelas itu menjadi nyaman untuk belajar. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Halo, Bu. Iya, Bu. Doain sukses ya, Bu. Di mana saja tahapan saintifik itu dalam rancangan yang Ibu buat? Pendekatan saintifik itu kegiatan belajar yang didesain agar siswa bisa secara aktif dapat membangun konsep, prinsip, dan hukum melalui langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu yang 5M. Mengamati, menanya, mencoba, terus mengolah dan mengkomunikasikan. Wah, Ibu lancar sekali yang menjawab. Sudah siang, Bu. Sambil nunggu panggilan saya baca-baca. Pada saat persepsi itu menayangkan atau mengulang materi awal, itu siswa diminta untuk mengamati kompleks di situ, Bu. Mengamati, terus menganalisa, terus apalagi menanya apabila ada yang tidak dimengerti. Kemudian pada saat menganalisis juga ada pada orientasi peserta didik saat saya memberi pertanyaan pada ini, bagaimana cara menentukan kemungkinan suatu percobaan. Nah, jadi mereka memikirkan itu, menganalisis. Atau bisa juga kalau misalnya saya menanya, artinya dia menganalisis. Kalau tidak paham berarti dia balik nanya ke saya, ke peserta didiknya itu. Nah, kemudian mengolah itu pada saat mereka diskusi, sementara mengkomunikasikan atau menyimpul pada saat setelah presentasi atau setelah melakukan diskusi. Gitu, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa kaitan PBL dengan pendekatan saintifik? Kemudian saya jawab, hubungannya itu model PBL itu salah satu dari bentuk pembelajar saintifik, Bu, pendekatan saintifik. Karena pada masalah tadi, karena PBL itu kan berdasarkan belajar berdasarkan masalah, pemberian masalah dulu. Nah, pada saat pemberian masalah itu mereka sudah kompleks di situ, mengamati. Apabila masalah itu saya berikan misalnya berbentuk foto, nanti mereka mengamati, sudah mengamati dan sekalian menghimpun data atau mencoba menggali apa sih yang terkandung dalam foto itu. Nah, kemudian dia mengolah informasi itu seperti misalnya, foto itu ini apa sih tepatnya dari mengkaitkan dengan materi kita. Nah, karena kaidah pencacahan, jadi dari foto itu dia udah menyimpulkan nanti apa ya yang bakal Ibu tanyakan terkait kaidah pencacahan ini gitu. Baru dia mengkomunikasikan. Iya, Bu. Salah satu contoh pembelajaran pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran ini. Iya, Bu. Salah, Bu. Apabila PBL dan saintifik diumpamakan bingkai dan unsur di dalamnya, mana yang menjadi bingkai dan mana yang menjadi unsur di dalamnya? Maka saya jawab, iya, Bu, benar tadi gambaran Ibu kasih barusan bahwa bingkainya PBL. Dalam PBL ada saintifik. Jika PBL itu bingkai, boleh tidak satu tahapan hilang? PBL. Jadi saya jawab, kalau bingkai, menurut saya bingkai itu tidak boleh tahapannya dihilangkan, Bu, karena nggak jadi bingkai jadinya. Tidak utuh.
Iya Bu. Terus kalau pendekatan saintifik, apakah harus berurutan langkah-langkah yang 5M itu? Oh, kalau karena dia di dalam bingkai, artinya tempatnya boleh ditukar-tukar, di mana yang pas untuk kejadian itu, misalnya apa, kegiatan itu. Menurut saya tidak Bu, karena dia saling berkaitan. 4C itu mengkomunikasi. Jadi gini Bu, dalam 4C itu ada scientific. Jadi kayak mengkomunikasikan itu sama dengan menanya. Aplikasi dari atau kebalik ya Bu, kayak bingkai sama isi tadi. Kalau saintif menanya berarti mengkomunikasikan. Kontra apa ya? Ekuivalen enggak Bu sih? Ekuivalen atau kontraposisi? Ekuivalen kali ya. Nah, jadi kalau mengkomunikasikan dia berarti menanya. Kalau berpikir kritis, kreatif berarti dia mencoba dan mengolah informasi. Kalau dia communication berarti dia mengkomunikasikan, menyimpulkan gitu Bu. Ini Bu, aktivitas pada LKPD saya kalau ini mungkin belum tingkat tinggi, tapi mereka sebenarnya sudah bisa mereka ngambil simpulkan bahwa banyaknya cara memilih kendaraan. Kemudian di sini yang agak tingkat tingginya di sini, mereka kan diminta memilih cara kendaraan. Jadi di sini sudah dituntut untuk bernalar, tapi belum untuk menganalisis. Kemudian ini memilih menu makanan. Jadi ada tersedia menu makanan, minuman, dan ini apa namanya ya, cemilan. Jadi saya meminta siswa untuk membuatkan daftar menu atau paket. Jadi dalam paket itu ada makanan, minuman, dan kerupuk ini. Jadi jadi di sini menurut saya ini hot karena dibutuhkan penalaran. Jadi bisa jadi nasi goreng, air teh, terus kerupuknya ada 2, kerupuk ini atau kerupuk ini. Jadi mereka nanti diminta untuk membuat daftar dulu, daftar menunya. Kemudian baru mereka menentukan banyaknya paket menu. Baru mereka bisa memberikan alasan atau menyimpulkan nih, menggunakan prinsip apa sih memilih paket menu itu beda dengan yang memilih kendaraan tadi gitu Bu. Yang aktivitas ketiga ada juga Bu, ini yang beda lagi untuk struktur organisasi, misalnya ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 4 calon, jadi diminta untuk susunannya itu. Nah, jadi di sini pakai kaidah pencacahan aturan apa sih gitu. Jadi biar mereka berpikir sendiri. Jadi mereka menemukan konsep dari daftar yang dia buat dulu, daftar manual gini Bu, manual. Kemudian nanti dia baru bisa menyimpulkan apakah dia itu nanti aturan perkalian atau penjumlahan. Dengan cara melihat tahapan-tahapannya, kemudian sudah tahap-tahapannya, kemudian pada saat mereka mempresentasikannya, kemudian nanti terakhir saya beri tes individu. Kalau ini kan diskusi kelompok Bu. Nah, nanti ada terakhir nanti tes bentuknya pilihan ganda. Jadi individu. Nanti dari individu itu saya rasa sangat bisa mengukur di mana yang tes individu itu berupa pilihan ganda terkait kaidah pencacahan. Kalau menurut saya mereka bisa menjawab 3 dari 4 soal itu Bu, karena kan soalnya itu saling berkaitan, berhubungan, konsepnya tuh sama. Jadi kalau dia sudah bisa menjawab minimal 3, artinya dia sudah bisa untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau dia menebak kan peluangnya lebih kecil Bu, kalau menurut saya. Benar semua. Iya Bu, jadi gimana Bu?
keberuntungan. Tapi jarang loh, Bu. Kalau menurut Ibu gimana? Oh gitu. Oh iya Bu. Oke. Berarti saya sediakan kolom untuk ngirim foto jawaban kertas cariannya nih Bu ya. Oh iya. Baik Bu. Iya Bu. Ide bagus Bu. Nanti saya sediakan di GCR itu upload kertas carian gitu. Jadi nampak bekas coret-coretannya Bu. Kan kita kan peramal ya, guru matematika, dari coretannya bisa membaca. Ya. Terima kasih Bu, coretan. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak, Ibu. Saya pamit. Iya Bu. Nah, demikianlah pengalaman hukum saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan intinya jangan gugup saat hukum nanti ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.